dan tumbuh di hadapan-Mu, dan cinta dan mengasihi Engkau Tuhan. Berkati yang terbaik Allah Abraham, Ishak dan Israel turun atas hidup anak ini. Di dalam nama Yesus berkati kedua orang tuanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Kami berdoa Tuhan untuk anak Salencia Gracia El Yunanta di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa biar anugerah Tuhan juga turun atas hidup anak ini. Anugerah yang besar, anugerah yang melimpah turun atas hidup anak ini. Kami percaya tumbuh di hadapan-Mu Tuhan. Roh keperkasaan, roh takut akan Tuhan dan cinta dan mengasihi Engkau. Minta roh keintiman juga turun atas hidup anak ini Tuhan. Takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk kedua orang tuanya, memberkati di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami bawa Tuhan anak Aurelia, Larissa, Fania, Sinaga di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya juga anugerah Tuhan yang melimpah atas hidup anak ini. Jagai proteksi, hidup takut akan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, biar berkat Tuhan yang menjadikan kaya susah payah tidak menambahnya. Kami percaya berkat Tuhan turun atas hidup anak ini. Jagai dari yang jahat, jagai proteksi hidupnya. Kami juga berdoa biar anak ini tetap ada di hadapan-Mu selama-lamanya. Memberkati kedua orang tuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. I see the Lord. Mari kita bangkit bersama-sama. I see the Lord is soaring high upon the worship. Mari sembah Dia. Let's worship Him. I see the Lord. I see the Lord. Terima kasih Tuhan. The Lamb upon the throne who reigns forever. I see the Lord, I see the Lord, I see the Lord. I soaring high upon the worship of the people of the earth. I see the Lord. Yes, Lord, the Lamb upon the throne who reigns forever. The train of His robe, the train of His robe, fill this temple. Penuhi tempat ini Tuhan. The cloud of heaven worship us, surrounding His throne. We join with them now, crying, holy, holy. Mari angkat tangan kita katakan, I see the Lord. I see the Lord. Ya Rabbi ya Shiki ya Redelebaya. Yes, God, yes, Lord, all the people of the earth. I see the Lord, I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forever. The train of His robe, the train of His robe fills this temple. The cloud of heaven worship us, surrounding His throne. Yes, sir. We join with them now, crying, holy, 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 the Lamb of God. I see
train of His robe. Mari jemaat Tuhan. Sembah dia katakan. A cloud of heavenly worshipers surrounding His throne. We join with the night, crying, holy, holy is the Lamb alone. The train of His robe, the train of His robe fills the temple. Thank you, Jesus. A cloud of heavenly worshippers surrounding His throne. We join with them. Kami sembah Kau Tuhan. Holy, You are holy, Lord. I see the Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, I see you, Lord. And my eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forever. I see the Lord. I see the Lord. I see the Lord. People of the earth, I see the Lord, I see the Lord. Jesus, my eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forever. I see the Lord, I see the Lord, I see the Lord, I see the Lord. Exalted high above the worship of the people of the earth. I see the Lord. I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forever. Have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forevermore. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forever. Saudara, kalau Anda tahu lagu ini, ada anak domba, tapi yang duduk di atas tahta. Coba Anda pikir, anak domba yang secara fisik kelihatannya tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi itu gambaran dari Tuhan Yesus. Dan dia duduk di atas tahta. Banyak orang berkata kekristenan hanya membuat orang jadi lemah. Kalau ada orang menampar pipi kiri, kita disuruh memberikan pipi kanan. Kalau ada orang meminta kita, memaksa meminta kita baju kita, kita disuruh menyerahkan jubah kita.
Tapi sebenarnya kekristenan itu beda. Kekuatannya bukan kepada keganasannya. Kekuatannya ada satu kata, dan kata itu adalah kasih. Dan firman menjamin, love never fails. Kasih tidak pernah gagal. Dia mengajar kepada kita sebuah jalan yang berbeda. Bukan jalan yang dunia miliki, tapi jalan yang completely different. Dan itulah jalan Tuhan. Yesaya berkata, aku melihat Tuhan. Dan itu yang Wahyu katakan, anak domba yang duduk di atas tahta. Firman berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena ia akan memiliki bumi ini. Saudara, itu bukan lemah gemulai, tapi lemah lembut artinya adalah seseorang yang punya kekuatan yang luar biasa. Great power, but under control. Lemah lembut kalau Anda pelajari di Alkitab itu menarik. Karena sebetulnya pertama-tama digunakan untuk menyebut seekor kuda liar yang sudah dijinakkan. Great power, but under control. Hidup kita dengan Tuhan adalah ada kuasa Tuhan yang besar, tapi tidak pernah kita gunakan semena-mena dalam kendali roh Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa sifat anak domba itu turun dalam kehidupan kita, karena tahta itu yang duduk di atasnya anak domba. Bukan beruang, bukan serigala, bukan harimau, anak domba yang duduk di tahta. Yang percaya katakan amin. I see the Lord. I see the Lord exalted high above the worship of the people of the earth. I see the Lord. I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forevermore. I see the Lord. I see the Lord exalted high above the worship of the people of the earth. I see the Lord. I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forevermore. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forevermore. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forever. Dan pagi hari ini biar Engkau bicara kepada umat-Mu. Sampaikan pesan-Mu Tuhan. Kami tahu ada yang ilahi, ada yang divine sedang Kau berikan di tengah-tengah kami pagi hari ini. Turunkan blessing-Mu, turunkan anugerah-Mu, turunkan semua yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Buat kami menangkap hati-Mu. Dan kami berkata, darah Tuhan cover kami, tutup dari semua yang jahat.
Dan kami tahu hidup kami akan diubah Tuhan hari ini. Dan kami tolak semua yang bukan dari Tuhan, semua kebodohan, kelambanan, semua kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau tidak ada bagian dari hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua berkata, tetap berdiri, saudara, tetap berdiri. Siapa yang siap menantikan pesan Tuhan pada pagi hari ini? Kehormatan buat kita ada Pastor Afsin di tengah-tengah kita. Beliau adalah hamba Tuhan, asalnya dari Iran, bersama dengan temannya Musa. Kita punya bahasa yang sama. Dan pagi ini dari tadi malam sudah melayani kita. Tuhan kerja dengan luar biasa. Dan beliau akan sampaikan pesan Tuhan. So let's welcome him and berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Pastor Afsin. Come on, berikan kemuliaan buat Yesus yang terbaik. Tuhan sedang kerja di banyak belahan di dunia. Di Iran saya percaya Roh Kudus juga kerja dengan luar biasa. Semua katakan haleluya. Berikan kemuliaan yang lebih baik bagi Yesus kita. Haleluya. Good morning. Selamat pagi. I didn't hear anything. Saya Good kok nggak dengar apa-apa morning. ya. Selamat pagi. I believe you guys can do better than that. Saya percaya Anda sekalian bisa teriak lebih keras selamat pagi. I have faith in you. Saya punya iman kepada Anda loh. Let all Indonesia hear that it is a good morning. Biarlah semua orang Indonesia mendengar bahwa ini adalah pagi yang baik. Selamat pagi. Because this is the day that the Lord has made. Oleh karena ini adalah hari yang diciptakan oleh Tuhan. Let us rejoice and celebrate in it. Marilah kita bersuka cita dan merayakannya. Woo! I'm so honored to be with you guys. Please have a seat. Saya merasa sangat terhormat boleh bersama Anda sekalian. Silahkan duduk. It's so good to be in Indonesia. Dan senang sekali boleh berada di Indonesia. I will never ever complain about the Vancouver traffic ever. Saya tidak akan pernah lagi mengomel tentang lalu lintas yang ada di Vancouver. You know, I always would sit, we would complain about the traffic back home. Dulu di rumah saya selalu mengomel mengenai lalu lintas yang di kota kami. I would say, man, this traffic was so bad. The way that I normally would go half an hour, it took me 45 minutes. Dulu saya suka bilang gini, waduh ini lalu lintasnya parah sekali. Biasanya 30 menit cukup, sekarang saya harus 45 menit baru sampai. When I got to Jakarta, Tapi waktu saya sampai di Jakarta, from airport they told me that it takes about 40 minutes to where I was going. dari bandara mereka beritahu saya bahwa ke tempat tujuan saya 40 menit kira-kira. 3 hours later I got there. Tapi 3 jam kemudian baru sampai. It's a totally different standard. Itu standarnya benar-benar berbeda. But something else I noticed on the way to the place I'm staying. Tapi ada satu hal lain yang saya amati ketika saya dalam perjalanan ke tempat saya tinggal. That my goodness, there is so many people so close to one another. Bahwasanya ada begitu banyak orang dan begitu berdekatan satu sama lain. When I was praying, I had this picture. Saudara, waktu saya berdoa saya mendapatkan gambaran ini. There was a great fire that consumed most of San Francisco many years ago. Di banyak tahun yang lalu ada api atau kebakaran yang besar yang menghancurkan, menghabiskan sebagian besar dari San Francisco. And they couldn't stop the fire. It burned the whole city down. Mereka tidak bisa menghentikan api itu sehingga api melahap habis seluruh kota. Because the buildings were too close to one another. Oleh karena bangunannya terlalu dekat satu sama lain. And I felt the Lord saying that I'm going to do the same thing in Indonesia. Dan saya merasa Tuhan sedang berkata, aku akan melakukan hal yang sama di Indonesia. I'm going to find some people in different places. Aku akan cari beberapa orang di berbagai tempat. And I'm going to set them on fire with the Holy Spirit. Dan aku akan buat mereka berkobar-kobar oleh Roh Kudus. There is going to come upon this nation and upon certain individuals
a baptism of fire. Maka akan terjadi kepada bangsa ini serta kepada individu-individu tertentu suatu baptisan api That is going to set all the people around them on fire. yang akan membuat orang-orang di sekitar mereka ikut terbakar. And before they know, the whole country is on fire. Dan sebelum mereka menyadarinya seluruh bangsa sudah terbakar. A fire that burns unto Jesus Api yang membakar kepada Yesus for his glory. demi kemuliaannya Yesus. Do you agree? Apakah Anda setuju? Do you agree? Apakah Anda sepakat? That's not the sound of people on fire. Itu kok tidak kedengaran seperti suara orang yang berapi-api. Do you agree? Apakah Anda setuju? Getting better. Nah, lebih bagus. But I saw that smile in your pastor's face. Tapi ketika saya melihat senyum di wajah pendeta Anda, He believes you can do better. ia percaya bahwa Anda bisa teriak lebih keras. Can they do better? Apakah mereka bisa? He says you guys can do better. Katanya bisa. I'm going to come a little bit closer Jadi saya akan mendekat sedikit lebih dekat. because maybe it's the pulpit. I can't hear you very well. Karena mungkin karena mimbarnya saya nggak bisa dengar Anda dengan Can baik. we stand up together? Bolehkah kita berdiri bersama? In Ezra chapter 3, Di Ezra pasal 3. it says, when the foundation of the house of the Lord was laid, Dikatakan ketika fondasi daripada bait suci itu dibangun, the older generation wept. maka generasi yang lebih tua menangis. The younger generation celebrated. Generasi yang lebih muda merayakannya. But from afar, Tetapi dilihat dari jauh, there was just a great noise that could be heard. ada suara yang sangat besar yang kedengaran. In the day of Pentecost, Dan di hari Pentakosta, there was the foundation of the church that was laid. di situ fondasi jemaat dibangun. And there was a great noise that could be heard from afar. Dan juga ada suara yang besar, yang keras yang kedengaran dari jauh. I want people from afar to hear you. Saya ingin supaya orang-orang yang di kejauhan mendengar saudara juga. That you guys are saying amen to what God is about to do in Indonesia. Yaitu bahwa Anda sekalian sedang berkata amin kepada apa-apa yang dikerjakan Tuhan di Indonesia. Let me make this clear. Coba saya jelaskan hal ini. You're not saying amen to me. Saudara tidak sedang mengatakan amin kepada saya. You are saying amen to the Holy Spirit. Anda sedang mengatakan amin kepada Roh Kudus. And the work that the Father wants to do amongst your nation. Dan berkenaan dengan karya yang Tuhan sedang mau kerjakan di bangsa Anda. And in your city. Serta di kota Anda. And in your church. Dan di jemaat Anda. And in your family. Serta di keluarga Anda. And in your hearts. Dan di hati Anda. So this amen that we're going to say, and we're going to say it only once. Jadi kata amin yang akan kita katakan nanti, kita hanya mengatakannya satu kali So saja. you're going to get only one chance to say this amen. Jadi Anda hanya punya satu kesempatan saja untuk mengucapkan kata amin ini. So you're standing before God of heaven. Jadi Anda sedang berdiri di hadapan Tuhan atas surga. And all his witnesses. Serta semua saksi-saksinya. And I want you to say amen to him. Saya ingin Anda mengatakan amin kepada dia. So that he hears. Supaya ia mendengarnya. And everybody else in this stadium hears. Dan semua orang lain di kota ini dan di mana-mana And mendengarnya. anybody beyond these walls hears. Dan orang-orang yang di luar tembok-tembok ini juga So mendengar. that it will shake the kingdom of darkness to its core. Sedemikian sehingga menggoncang kerajaan kegelapan sampai ke That the akar-akarnya. kingdom of darkness will start trembling. Sehingga kerajaan kegelapan itu akan mulai gemetar. And it will say, I cannot stand in this city anymore. Sehingga mereka berkata, aku tidak tahan lagi dengan kota ini. I have to find a different place. Aku harus cari tempat yang lain. Because the people of God Oleh karena umat Tuhan have said an amen to God himself. telah mengucapkan kata amin kepada Tuhan And to his sendiri. spirit. And to his spirit. Dan kepada rohnya. And there shall be a fire. Maka akan terjadi api. A holy fire. Yaitu api yang kudus. That burns all unholy things. Yang akan membakar habis semua yang tidak kudus. So let's say it together. Mari kita ucapkan bersama-sama. Because I hear Oleh karena saya mendengar that in Indonesian bahwa di Indonesia and in Persian dan di Persia and in English, dan di Inggris, we all say the same word. kita semuanya mengucapkan kata yang sama. Amen. Amin. So let's say it together when we count to 3. Jadi setelah kami mengatakan 1 sampai 3, ucapkan bersama-sama. He's going to lead us. Jadi, oke, saya akan pimpin. 1, 2, 3. Amen.
Thank you. Terima Let's kasih. give God a hand. Beri tepuk tangan buat Tuhan. I find it important to make this kind of proclamations. Menurut saya penting bahwa kita melakukan proklamasi semacam ini. It does something to us. Memang buat kita terjadi sesuatu. First and foremost, it opens our mind, our heart, our spirit up to something greater. Pertama-tama dan terutama membuka pikiran kita, hati kita dan perasaan kita kepada hal-hal yang lebih besar. It's a prophetic proclamation Dan itu merupakan proklamasi yang profetik. that says, I am hungry for more. Yang dengan itu berkata, aku lapar akan lebih banyak hal lagi. I want more. Aku ingin lebih lagi. I want more. Aku ingin lebih banyak lagi. But it also does something to the spirit realm. Tetapi juga proklamasi itu menyebabkan sesuatu terjadi di alam roh. It pokes the heaven Itu menembus surga and opens the heaven up. serta membuka surga itu. So suddenly there is a sinkhole. Maka sinkhole. Maka tiba-tiba ada seperti lubang pembuangan In the grounds of heaven. di tanahnya surga. And all the heavenly things pour right down. Lalu semua perkara-perkara dan hal-hal surgawi itu tercurah ke bawah. And that's how the kingdom of heaven comes down on earth. Demikianlah caranya kerajaan surga turun ke atas bumi. So we're going to read together. Jadi kita akan baca Our bersama-sama. brother is going to read from Matthew Dan saudara ini chapter akan 6 membaca verses 9 and onward. dari Matius pasal 6. We're going to Ayat- look at the prayer of the Lord. Kita akan membaca mengenai doanya Tuhan. And I'm going to focus on the first just verse paragraph that says, Our Father who art in heaven in chapter 6 verse 9. Pasal 6 ayat 9. It says this is how you should pray. Dan Yesus berkata, beginilah caranya kamu harus berdoa. Our Father who art in heaven, Bapa kami yang ada di surga, hallowed be thy name. dikuduskanlah namamu. Thy kingdom come, Datanglah kerajaanmu. and thy will be done Jadilah kehendakmu. on earth as it is done in heaven. Di bumi seperti terjadi di surga. We want to talk about this. Kita ingin berbicara mengenai hal ini. Today I'm going to share this with my story. Hari ini saya akan menceritakannya bersama dengan kisah saya sendiri. About 3 years ago, Kira-kira 3 tahun yang lalu, I was walking down the street saya sedang berjalan di jalanan in Vancouver, Canada, di Vancouver di Kanada. and I was doing a prayer walk. Saya sedang melakukan doa keliling. As I was praying, Pada waktu saya berdoa, I was asking the Lord that He would bring His kingdom down on Vancouver. saya minta supaya Tuhan menurunkan kerajaannya di Vancouver. I was asking that the Lord will bring His kingdom amongst my people. Saya sedang minta supaya Tuhan menurunkan kerajaannya di antara rakyat saya. And I felt the Lord saying, Afshin, you should stop praying that prayer.